Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat An-Najm mulai dari ayat 42 hingga ayat yang ke-55-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna ila rabbikal muntaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna," dan sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhanmu wahai Muhammad SAW, al-muntaha, yaitu akhir dari sesuatu. Artinya kita semua para makhluk dan segala urusan kita semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala atau berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-muntaha, yaitu akhir dari sesuatu. Untuk kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta. Maka semua urusan, semua masalah, dan semua kita para makhluk ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhir kepadanya. Sehingga kita diingatkan di dalam ayat ini bahwa kita makhluk ini tidak ada yang kekal, semuanya pasti akan sirna dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, huwa, dialah Allah, adhaka, yang membuat ketawa kita para makhluk, terutama manusia tentunya, dengan sebab-sebab yang menjadikan kita bisa tertawa. Begitu juga wa abka, dan dia Allah pula yang bisa menjadikan kita para makhluk ini menangis, tentu dengan sebab-sebab tertentu yang bisa kita kemudian menangis. Allah yang menentukan, menakdirkan, dan mengatur kita para makhluk, termasuk tertawanya kita atau menangisnya kita dengan sebab-sebab tertentu, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala maha mengaturnya. Kita bisa tertawa karena senang dengan sebab mendapatkan berbagai kenikmatan yang semestinya kita mensyukurinya. Dan Allah juga yang menjadikan kita menangis tentu karena kesedihan dengan sebab musibah ataupun merasakan penderitaan dan kepahitan hidup yang semestinya kita bersabar dalam menghadapinya. Karena semuanya itu Allah yang mengaturnya, Allah yang menakdirkannya. Maka kita harus ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah, huwa, dia Allah Subhanahu wa ta'ala, amata, yang maha mematikan kita para makhluk yang hidup ini,
wa ahya, dan pula Allah yang maha menghidupkan para makhluknya. Hidup dan mati ada di tangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya dan yang menakdirkannya. Dan ini mengingatkan kita bahwa setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita pasti mati, dan setelah kematian Allah akan menghidupkan kembali, baik di alam barzakh maupun nanti di alam akhirat, untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, dan akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita masing-masing. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah yang khalaqaz zawjaini, telah menciptakan berpasang-pasangan, az-zakara, antara lelaki, wal unsa, dan perempuan. Allah yang menciptakan para makhluknya, dan termasuk kita bangsa manusia, terdiri dari lelaki dan perempuan, yang itu kemudian disebut dengan berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada kanan, ada kiri, istilahnya begitu. Ada atas, ada bawah, ada kaya, ada miskin. Semuanya berpasang-pasangan. Min nutfatin, dari nutfah. Nutfah atau kita sebut dengan sperma. Idza tumna, apabila terpancarkan atau dipancarkan. Artinya kita manusia, baik lelaki maupun perempuan, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari air mani, sperma, air yang sangat hina. Ya. Yaitu apabila dipancarkan, artinya dikeluarkan oleh bapak-bapak kita manakala berhubungan atau berhubungan intim dengan ibu-ibu kita. Maka di sana air mani itu dipancarkan. Nah, disitulah kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang dipancarkan tersebut. Maka dari itu, janganlah kita berlagak, bangga diri atau sombong, apalagi berani menentang Allah Subhanahu wa taala, padahal bahan baku diri kita ini ternyata dicipta oleh Allah hanyalah dari air yang sangat hina, yaitu air mani atau sperma. Allah menyatakan di ayat yang lain, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yaral insan, apakah manusia tidak melihat, tidak menyadari, Anda khalaqnahu, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan dia manusia itu min nutfatin, dari sperma, dari air yang sangat hina, fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata, menjadi penentang Allah yang nyata, durhaka kepada Allah. Maka ini tidak pantas untuk kita selaku hamba melakukannya, melakukan pembangkangan, kesombongan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah hamba Allah, manusia yang sangat lemah dan tercipta dari air yang sangat hina. Kemudian Allah katakan, wa anna alaihi nash'atal ukhra. Wa anna, dan sesungguhnya alaihi, atasnya, atas Allah Subhanahu wa taala, ya, nash'atal ukhra, yaitu kebangkitan
atau kehidupan yang lain, dalam arti yang kita semula para makhluk ini meninggal dunia, di saat datangnya hari kiamat terjadi, kemudian Allah yang membangkitkan kita semua untuk hidup, ya, di kali yang lain, yaitu di akhirat yang dimaksudkan. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita para manusia dari alam kuburnya, dan itulah yang kemudian disebut dengan an-nasy'atul ukhra, yakni pertumbuhan dan perkembangan atau kehidupan yang lain, kehidupan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membangkitkan kita dan menghidupkan kembali kita dari alam kuburnya. Wa annahu, dan sesungguhnya dia, huwa aghna, dia Allah yang Maha memberikan kekayaan. Ini aghna, Allah yang memberikan kekayaan kepada kita dari harta, benda, dan berbagai fasilitas yang ada. Wa aqna, dan juga Allah yang mencukupi hajat kebutuhan kita para makhluk, yang dengan fasilitas yang Allah berikan dan Allah anugerahkan, kita memanfaatkannya dan menggunakannya untuk mencukupi hajat kebutuhan kita semuanya, memberikan faedah, manfaat dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dari itu, sudah selayaknya kita para hamba ini mensyukuri atas nikmat Allah yang tidak terhingga jumlahnya, banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa kalian menghitungnya, saking banyaknya. Dan dengan nikmat itu, dengan kekayaan yang kita miliki dari harta dan fasilitas, kemudian kita gunakan untuk memenuhi hajat kebutuhan kita. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang kepada kita para makhluk, sehingga kita mendapatkan dan merasakan apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ya tentu semestinya kita mensyukuri nikmat Allah tadi. Kita gunakan di jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Jangan kita selewengkan untuk berbuat kedurhakaan kepadanya. Wa annahu, dan sesungguhnya dia, huwa, dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbus Syi'ra. Rabbus Syi'ra, Tuhannya Asy-Syi'ra, Asy-Syi'ra bintang. Nama bintang yang paling terang cahayanya, tentu di malam hari, yang ada yang menyebut ini adalah bintang Kejora, yang mana bintang ini dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Maka Allah ingatkan mereka bahwa bintang adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah adalah pemilik dan Tuhannya bintang yang disembah oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Hakikatnya adalah dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilikinya dan menciptakannya. Maka walaupun Allah juga menciptakan seluruh para makhluknya, tapi kenapa Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah Tuhannya bintang-bintang tersebut, bintang Kejora yang kita maksud,
yang paling terang cahayanya yang disembah oleh orang-orang jahiliyah, ini semata-mata mengingatkan mereka bahwa itu bukan Tuhan, tidak berhak untuk disembah. Itu adalah makhluk Allah, kepunyaan Allah. Makanya disebut dengan Rabbus Syi'rah. Sehingga tidak patut untuk diibadahi dan disembah. Walaupun ia bintang yang paling terang cahayanya. Wa annahu, dan sesungguhnya dia Allah ahlaka, telah membinasakan Adan, yakni kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihissalam, di mana kaum Ad ini mereka adalah orang-orang yang kuat fisiknya dan hebat teknologinya. Dan dengan sebabnya mereka sombong dan congkak, bangga diri dan melakukan berbagai kezaliman terhadap makhluk Allah yang lain, terhadap manusia yang lain, dengan kehebatan fisik yang begitu kuat dan gagah perkasa, ya, al-ula, yaitu yang terdahulu, dalam arti kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam yang sangat sombong, sangat bangga diri karena keperkasaannya. Allah binasakan mereka. Allah hancurkan mereka. Walaupun mereka merasa sangat kuat dan sangat hebat, tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasamuda, dan juga kaum Samud, yaitu umatnya Nabi Saleh alaihissalam, fama abqa, maka Allah tidak menyisahkan satu orang pun dari mereka yang hidup, karena mereka semua durhaka kepada Allah. Orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Nabi Saleh alaihissalam, bahkan durhaka kepadanya. Oleh karena itu Allah pun tidak menyisahkan satu orang pun dari mereka. Semuanya diazab dan dibinasakannya. Wa qauma Nuhin min qabl, dan juga kaum Nabi Nuh sebelum itu Allah hancurkan dan Allah binasakan dengan taufan, banjir yang sampai menenggelamkan gunung yang tinggi sekalipun. Dan mereka semua mati dan binasa kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh di dalam kapalnya. Innahum, sesungguhnya mereka itu semua, kanu, adalah mereka dahulu, mereka tersebut, azlama, melakukan kezaliman yang sangat, wa atgha, dan melakukan pelanggaran, penyimpangan dan kesewenang-wenangan yang sangat keterlaluan. Itulah umat-umat yang Allah binasakan, baik umatnya Nabi Nuh, atau umatnya Nabi Hud, atau umatnya Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan semuanya, karena mereka sangat zalim dan sangat keterlaluan. Wal mu'tafikata ahwa, wal mu'tafikah, dan juga kaum al-mu'tafikah, yaitu umatnya Nabi Lut alaihissalam, di mana mereka melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun manusia sebelumnya, yaitu homoseks, melakukan lesbian, atau yang kita kenal sekarang dengan istilah LGBT. Begitu juga ahwa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Buminya dibalik, yang atas menjadi di bawah, yang bawah menjadi di atas. Dan Allah hujani dengan hujan batu dari neraka sijil yang sangat panas. Betapa mengerikannya azab Allah yang Allah timpakan kepada mereka, karena mereka melakukan
perbuatan yang sangat biadab, yang sangat keterlaluan, di mana sesama jenis melampiaskan syahwat birahinya yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Faghasyaha ma ghasya. Faghasyaha, maka azab itu meliputi mereka. Ma ghasya, apa yang meliputi mereka dari kengerian azab yang Allah timpakan kepada mereka. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Fabi ayyi ala'i rabbika, maka terhadap kenikmatan-kenikmatan Tuhanmu yang mana, wahai Muhammad SAW, tatamara, yang engkau merasa ragu. Artinya Allah mengingatkan Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW agar betul-betul mengakui dan menyadari dengan anugerah kenikmatan dari Allah yang begitu banyak, yang wajib kita syukuri. Karena itu adalah nikmat dari Allah semata. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW dan umatnya tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Walaupun sama-sama kafir, ya, kita tahu orang-orang Arab jahiliyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda azabnya dan tidak membinasakan mereka selagi Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka, dan selagi mereka bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, beristighfar, minta ampunan kepadanya, maka Allah tidak akan menurunkan azab kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 32 hingga 33-nya. Demikian, semoga kita dijaga oleh Allah dan bahkan diberi taufik dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan juga untuk terus kita menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Demikian wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.